kita gali dulu sedalam 70 cm tanahnya dan kita kasih batu bata, lalu kita buat tanggul agar terpalnya tidak mudah rusak, dan kita taburin sekam di dasar kolam. Lalu kita mulai memasang terpalnya dengan dipasang juga pemberat terpal. Tujuannya supaya terpal tidak mudah tergeser. Lalu kita buat sanitasi air untuk mempermudahkan kita membersihkan kolam terpal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Arumsari, NIM 2011714320006 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya akan membahas mengenai umpan. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari pembudidayaan ikan nila biasanya memberi makan berupa pelet. Namun selain pelet, ada beberapa makanan alami yang dapat diberikan sebagai pakan ikan nila tersebut, antara lain tumbuhan azolla, daun talas, lumut, cacing sutra, kutu air, artemia, sisa nasi bekas, dedak, dan ampas kelapa. Kolam nila ini tidak menggunakan alat penggenang air, akan tetapi menggunakan air sungai, dikarenakan air sungai sudah memandai standar. Selamat sore, perkenalkan nama saya Arnold Radenga, Fakultas Perikanan dan Kelautan, ULM, Prodi Perikanan Tangkap. Nah, untuk persiapan sebelumnya, budaya itu kita membutuhkan apa saja ya Pak? Ini budaya apa dulu? Budaya nila. Ya, kalau untuk nila, pertama kan kita harus persiapan tempat ya. Jadi persiapan tempat itu kita lakukan yang namanya sterilisasi. Kalau yang saya lakukan itu kan budidayanya itu di jala apung, itu di sungai ya. Jadi kita pertama harus bersihkan, kita cek jala itu apakah bolong atau bocor. Kita harus kondisikan jala itu aman gitu ya, tidak ada ikan-ikan predator yang masuk di dalam sebelum bibit itu masuk gitu ya. Jadi sebelum bibit masuk itu harus sterilisasi, dibersihkan jalannya, dicek apakah ada yang robek atau yang bolong, harus kita jahit. Terus yang kedua kita cek apakah ada ikan kompetitor, predator yang masuk di dalam, itu harus kita pastikan semuanya steril. Terus yang kedua baru kita masukkanlah bibit ikan itu. Untuk masukkan bibit ikan nila itu biasanya kalau yang umum dilakukan di daerah Riau Kanan, Tambela, Karanganyunan itu ukuran bibit itu biasanya size-nya itu 57 sampai 68. Artinya 57 itu kalau umum orang-orang budidaya itu sebutnya 57 itu artinya 5 sampai 7 cm. Dan 68 itu 6 sampai 8 cm. Dan yang kedua itu ikan nggak bisa langsung dilepas di dalam jala apung, itu harus ditampung dulu di dalam jala apung itu ditampung pakai waring ya, kayak kelambu, supaya ikannya itu sampai size-nya itu benar-benar tidak lolos di jala itu. Jadi ketika 10 sampai 15 hari kita tampung sudah besar, baru kita lepaskan di dalam jala yang sebenarnya itu supaya ikan itu tidak lolos. Kira-kira berapa lama Kak untuk proses dari tebar benih hingga panen? Kalau nila itu normal, kalau di sini kan di daerah Banjarmasin itu pasar nila itu kan biasanya ukuran pasar yang dibutuhkan itu kan size-nya itu 3 sampai 4 ekor per kilo ya. Jadi 1 kilo itu isinya 3 sampai 4 ekor ikan nila itu. Itu lama budidaya. Itu kalau pakannya pemberiannya normal bagus itu 3 bulan setengah sampai 4 bulan panen. Analisis usaha keramba jaring apung itu seperti apa? Jadi kalau analisa keramba jaring apung ya, kalau saya analisa saat ini memang sebagai orang perikanan itu kita harus optimis ya, bangga gitu ya, karena budidaya ikan itu sangat menjanjikan. Kalau saya hitung analisa usaha perikanan itu keuntungan itu dalam satu siklus, kalau mulai itu 3 sampai 4 bulan itu 50 sampai 60% ya keuntungan dari modal. Kita potong modal, kita potong pakan, jadi keuntungan analisa usaha
Sejak kapan Kak budidaya ikan ini? Dan apa dorongan Kak ingin membudidayakan ikan nila ini? Kalau budaya nila itu saya fokus itu di 2019. Jadi, 2019 itu baru saya fokus benar-benar semangat untuk budidaya. Kalau dorongan untuk budidaya ikan itu karena saya memang dari kecil itu suka ya pelihara ikan. Yang kedua, saya juga kuliahnya di perikanan, jadi itulah yang membuat saya tuh semangat untuk pelihara ikan. Dan terlebih dari itu, memang budidaya ikan ini di wilayah Banjarmasin ini memang suku Banjar ini suka makan ikan. Jadi peluangnya sangat besar kalau budidaya ikan di daerah Kalimantan Selatan terutama, karena Kalimantan Selatan ini ya rata-rata manusianya tuh penduduknya tuh suka makan ikan, beda dengan di daerah yang lain, misalnya daerah yang suka makan tahu, tempe gitu. Tapi kalau wilayah Kalsel memang suka makan ikan, jadi itu menjadi peluang besar untuk bisnis besar ikan. Apa saja perawatan yang dilakukan Kak terhadap ikan nila ini? Kalau perawatan ikan nila itu sebenarnya tidak banyak gitu ya. Kita harus rutin memberikan vitamin C ya. Kondisi alam saat ini memang kita berikan vitamin C agar ikan itu tetap sehat. Kita berikan probiotik untuk menangani setiap mencegah ya penyakit. Untuk yang keduanya ya tetap kita harus berikan pakan tepat waktu. Kak, biasanya ketika waktu panen apa saja yang Kak lakukan dengan hasil ikan nila ini? Kalau panen itu yang dilakukan untuk panen ya memang ya hari sampai hari ini ya memang semuanya dijual gitu ya. Ikan itu tidak ada lagi, saat ini belum ada pengolahan sendiri, tidak ada. Jadi hasil panen itu full untuk dijual ya, karena kebutuhan pasar masih besar untuk terutama ikan nila. Oke Kak, terakhir pertanyaan lagi, apakah selama ini pernah gagal panen sebelumnya Kak? Ya puji Tuhan kalau gagal panen nggak pernah ya, karena kita juga belajar ya di kampus, juga pernah belajar tentang untuk analisa usaha, kita belajar tentang lingkungan gitu ya. Kita harus jeli untuk memilih-milih dan memilahnya gitu ya. Misalnya kalau musim kemarau ya kita kurangi budidaya kita gitu ya. Kalau musim penghujan memang musim yang kondisi alam baik ya kita fullkan usahanya supaya kita tidak banyak mengalami kerugian. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke, sama-sama.